Kisah Pare-Pare. Pada zaman dahulu di Sulawesi Selatan, tahun 1540-an, terdapat dua kerajaan kecil bernama Soreang dan Bacu Kiki. Dua kerajaan ini memiliki wilayah pesisir pantai yang indah, bahkan jadi rebutan bagi kerajaan Bone dan Pangkep. Tahun demi tahun, wilayah pesisir pantai kerajaan Soreang dan Bacu Kiki terus diperebutkan. Suatu hari, Raja Goa ke-11, Karaeng Tuni Palangga, datang menunjungi Soreang dan Bacu Kiki. Karaeng mulai duduk di tepi pantai sambil menikmati angin dan keindahan alamnya. Saat Karaeng Tuni Palangga ingin pulang ke Goa, beliau memanggil Raja Soreang dan Bacu Kiki untuk duduk bersama. Kemudian Raja Goa berkata, "Baji Kini Pare," yang artinya kawasan ini baik dibuatkan pelabuhan. Sejak saat itulah Raja Soreang dan Bacu Kiki terinspirasi mengubah kawasan itu menjadi pelabuhan. Setelah berhasil terbentuk, wilayah itu kemudian diberi nama Pare-Pare, berasal dari kata pare yang artinya pelabuhan. Hari demi hari, Pare-Pare menjadi wilayah pelabuhan makmur dan berperan penting sebagai jalur perdagangan di Sulawesi. Selain itu, pelabuhan Bacu Kiki juga ramai dikunjungi karena masuk dalam rute perdagangan rempah-rempah. Wilayah itu mulai dibuka sejak datangnya Portugis ke Bacu Kiki pada abad ke-17 dan abad ke-18. Karena pelabuhan Pare-Pare begitu strategis, akhirnya Belanda datang untuk merampas pelabuhan itu pada tahun 1905. Saat itu, prajurit kerajaan Bacu Kiki yang dipimpin oleh Peta Cange melakukan perlawanan sengit kepada kolonial Belanda. Pada masa itu, Pare-Pare diperkuat oleh 4 kerajaan, yaitu Nepo, Bojo, Soreang, dan Bacu Kiki, yang tergabung dalam persatuan bernama Lili Pasiajingeng. Meski demikian, mereka gugur dalam pertempuran dan akhirnya Belanda berhasil menguasai Pare-Pare. Sampai berakhirnya penjajahan Belanda dan Jepang, Pare-Pare masih menyimpan keindahan dan misteri. Pertempuran di area Bacu Kiki menyisahkan potongan batu besar. Konon batu itu mengeluarkan suara ringgikan kuda setiap ada petinggi kerajaan yang meninggal di zamannya. Batu itu meringkik di wilayah Bacu Kiki sampai sekarang, masih ada dan terjaga. Batu yang menjadi saksi perjuangan pahlawan dalam legenda, bertahan diterpa angin dan panas, matahari demi mengirimkan bukti sejarah awal terbentuknya Pare-Pare sampai saat ini, sampai zaman ini. Dalam kitab Ila Galigo, pada halaman 62 berbunyi, "Pura makena linro langkana Pare-Pare," yang artinya kain penghias di depan istana telah terpasang. Pare-Pare juga diartikan sebagai kain penghias. Keberadaan Pare-Pare di Sulawesi Selatan sebagai penghubung Kalimantan, Malaysia, dan wilayah Aja Taparen. Pare-Pare selalu menjadi pengingat bahwa karisma dan energi tanah kelahiran kita tidak pernah tertidur. Karisma dan energi itu mengalir darah dimanapun, kapanpun bisa dibangkitkan selama masih ada keberanian dalam hati untuk bangkit setelah kita terjatuh.